kasih, Miss. Silakan. Apakah terlihat, Miss dan Ibu Sri? Oke. Iya, sudah. Silvi, selama presentasi mungkin kameramu matiin aja supaya sinyalnya lebih stabil ya. Kameramu matiin. Baik, Miss. Oke, baik. Boleh saya mulai ya, Ibu? Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Sri Wulandari. Selamat siang, Ibu Yuni Utami Asih. Senang kembali ketemu di room yang sama ya, Bu, tapi hari kedua. Baik, Ibu, terima kasih. Saya langsung saja menyampaikan presentasi saya terkait mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2. Sebelumnya saya ingin kasih pengantar singkat terkait mata kuliah proyek kepemimpinan ini. Proyek kepemimpinan ini adalah mata kuliah yang berlanjut. Jadi di semester 1 ada proyek kepemimpinan 1 dan di semester 2 ada proyek kepemimpinan 2. Apakah cek, Ibu? Iya, lanjut. Oh, oke. Baik, untuk di proyek kepemimpinan 1, fokusannya adalah merumuskan visi misi guru manifesto, kemudian rancangan yang mau dilaksanakan pada proyek kepemimpinan 2. Sedangkan di proyek kepemimpinan 2 ini adalah pelaksanaan yang sudah direncanakan di semester 1. Baik, Ibu, saya dan bersama teman kelompok ada 7 orang. Kemudian tahapan yang kami lalui pada semester 2 ini yaitu ada 7 tahapan, ada rencana, perizinan, konsultasi, revisi, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tentunya refleksi. Yang pertama yaitu tahap rencana. Di sini kami menindaklanjuti rencana kami yang ketika semester 1 kemarin, yaitu membahas konsep kegiatan yang ingin dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah tahap perizinan. Jadi kami mengirimkan surat kepada sekolah sasaran yaitu SMP Negeri 2 Samarinda, kemudian sekaligus mengkomunikasikan konsep kegiatan secara garis besar kepada kepala sekolah, wakakurikulum, dan peserta didik yang hadir pada saat itu. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap konsultasi. Di sini kami melakukan bimbingan kepada dosen pengampu mata kuliah, proyek kepemimpinan, kemudian kelompok lain memberikan feedback terhadap rancangan proyek yang ingin kami laksanakan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap revisi yang mana hasil feedback, masukan, saran dari dosen maupun anggota kelompok lain itu kami revisi untuk dilaksanakan pada saat hari H nanti. Kemudian tahap persiapan, di sini tahap persiapan kami mengkomunikasikan kepada SMP Negeri 2 Samarinda terkait ruangan, kemudian perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Pada tahapan ini kami memberdayakan OSIS karena mengingat semester 2 ini Ibu kembali ke domisili masing-masing sehingga sumber daya manusia yang ada di Samarinda itu cuma ada 3 orang. Sehingga kami memberdayakan anak OSIS SMP Negeri 2 Samarinda untuk membantu melaksanakan proyek kepemimpinan kami di sekolah SMP Negeri 2 Samarinda. Kemudian tahap pelaksanaan, pada tahap pelaksanaan tentunya kami melakukan nobar ya, nonton bareng, disajikan tayangan berupa film, inspirasi. Kemudian setelah menonton film, anak-anak diminta untuk menuliskan nilai moral apa atau hal-hal positif apa yang didapatkan dari film tersebut. Kemudian ditempelkan pada karton, kemudian ada 1 atau 2 orang yang maju ke depan untuk menyampaikan secara lisan hasil dari
tulisan yang ia tulis tadi. Kemudian tahap evaluasi. Setelah pelaksanaan kami berkelompok berdiskusi untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang masing-masing terhadap pelaksanaan proyek yang sudah terlaksana. Kemudian adapun film yang kami tayangkan kepada peserta didik yaitu berupa film pendek, ada film Ayah, film Sepatu Dahlan, film Gerobak Perdamaian. Nah, kenapa film ini menjadi pilihan kelompok kami? Karena film ini adalah mengandung nilai-nilai moral, yang mana nilai moralnya itu dapat sasarannya adalah peserta didik terkhusus remaja SMP gitu ya. Kemudian kalau film Gerobak Perdamaian ini adalah film pendek terkait perundungan atau bullying ya. Seperti yang kita tahu di SMP sangat marak terjadi bullying. Baik, itu terkait film. Kemudian ini adalah rundown acara pada saat pelaksanaan hari H. Mungkin bisa dilihat nanti atau tergambarkan dari video singkat yang saya putarkan. Kemudian saya lanjut saja ke realisasi pengguna anggaran. Untuk anggaran kami mengambil dari dana iuran masing-masing anggota. Kemudian nanti karena kami domisilinya berbeda-beda, jadi kami fokuskan ke PJ verifikasi laporan keuangan ke Ibu Suryan Siringoringo, yang kebetulan juga PPL di Samarinda. Kemudian ini adalah detail pengguna anggaran. Kemudian kualitas keberhasilan proyek. Nah, pada proyek ini kami menyimpan standar kualitas yang diharapkan, yaitu bagaimana peserta didik memiliki timbal balik yang baik terhadap proyek yang telah kami laksanakan. Kemudian selain itu adanya kegiatan nobar ini, maka pencapaian diharapkan juga peserta didik dapat menumbuhkan pemikiran kritis, berani dalam menyampaikan pandangan atau pendapat, serta memiliki rasa sosial yang tinggi dan menghargai orang lain dari film yang kami tayangkan. Kemudian adapun hasil pencapaian dari pelaksanaan proyek kami yaitu bagaimana peserta didik memiliki antusias dan semangat yang tinggi terhadap proyek yang kami laksanakan di SMP Negeri 2 Samarinda. Adapun peserta didik sesuai yang kelompok kami harapkan, yaitu peserta didik dapat memberikan kesimpulan berupa pendapat atau pandangan yang berisikan nilai-nilai baik dari apa yang ditonton. Kemudian ini adalah bukti atau dokumentasi pencapaian proyek ini pada saat persiapan, pada saat pengkondisian peserta didik di dalam aula, kemudian ini adalah pada saat menonton film, ini adalah pada saat menempelkan hasil nilai moral atau hal-hal positif yang telah peserta didik tuliskan di post-it. Kemudian ada beberapa siswa yang menyampaikan secara lisan apa yang ia bisa dapat hal-hal positif dari film tersebut. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan 7 orang, koordinator kegiatannya ada Pak Riki Chandra, kemudian penanggung jawab acara ada saya, Ibu Suri, kemudian Ibu Aisyah Rianti, Ainur Koirunisa, adapun penanggung jawab dokumentasi ada Aisyah Nur Arda, dan ada Anis Solehati Ayatin. Setelah pelaksanaan proyek, kami melakukan refleksi. Ada 2 pembelajaran bermakna yang bisa saya dapat. Yang pertama secara internal dan eksternal. Secara internal saya terkhusus secara pribadi saya melatih jiwa kerjasama atau kolaborasi antar anggota kelompok untuk menjalankan rencana yang telah disusun. Kemudian hal selanjutnya saya terlatih dalam memecahkan sebuah masalah atau kendala secara bersama-sama dengan saling memberikan saran atau masukan solusi di dalam anggota kelompok. Adapun manfaat secara eksternal, proyek ini dapat memberikan dampak atau sebagai contoh prakarsa perubahan yang sekiranya dapat dilakukan secara berkelanjutan di sekolah SMP Negeri 2 Samarinda.
Dan juga ini bisa dijadikan pengembangan prakarsa atau proyek yang memiliki unsur profil pelajar Pancasila. Baik, adapun refleksi proyek terkait faktor-faktor yang membuat kegiatan berjalan lancar, tentunya hal yang paling utama adalah SDM, sumber daya manusia dari anggota kelompok kami, dan juga keterlibatan OSIS. Kemudian juga faktor pendukung lainnya adalah faktor sasaran proyek, yang mana memberikan ruang terbuka kepada kami, mahasiswa PPG Prajabatan, untuk melakukan proyek kami di sekolah SMP Negeri 2 Samarinda. Kemudian faktor yang membuat adanya penyimpangan dari perencanaan. Yang pertama yaitu faktor waktu. Kebetulan ini dilakukan pada saat bulan Ramadan, tentunya banyak kegiatan dan juga meminimalisir kegiatan karena peserta didik sedang berpuasa ya. Jadi kami berkomunikasi dengan Wakakurikulum untuk menjadwalkan. Jadi ada beberapa waktu yang telah ditentukan namun berubah seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor program mata kuliah yang berubah. Maksudnya adalah seperti yang saya bilang tadi, karena kami kembali di domisili masing-masing sehingga sumber daya manusia yang ada di Samarinda untuk melaksanakan ini sangat kurang. Namun yang lain yang berada di domisili masing-masing membantu dalam hal laporan, kemudian dalam hal publikasi pelaksanaan proyek. Kemudian yang ketiga yaitu faktor tempat atau lokasi yang tidak sesuai. Semester 1 kami merencanakan di SMP Gotong Royong Samarinda. Kemudian pada semester 2 ini karena sumber daya manusia yang kurang, anggota kelompok kami berada di domisili masing-masing sehingga kami melaksanakan di SMP Negeri 2 Samarinda, yang mana itu menjadi tempat PPL, salah satu anggota kelompok kami. Kemudian adapun rekomendasi dari sasaran proyek yaitu dari Ibu Waka Kurikulum waktu itu agar tetap menjaga keberlanjutan proyek kepemimpinan 2 ini secara rutin seperti itu, yaitu di SMP Negeri 2 Samarinda. Kemudian dalam proyek ini kesulitan, hambatan dan juga tantangan yang dihadapi di dalam kelompok, yang pertama kesulitan yaitu tadi karena bertempat tinggal di domisili masing-masing, sehingga kelompok tidak dapat melaksanakan gelar pameran secara offline. Nah, jadi di LMS itu ada diminta untuk melakukan gelar pameran secara offline. Namun kita kasih solusi untuk melakukan pameran berupa publikasi video secara online saja, mengupload di YouTube. Kemudian hambatannya yaitu sebenarnya kemarin mau buat video yang diedit, terdapat keterangan-keterangan kegiatannya. Namun karena ukuran video dokumentasi terlalu besar sehingga kami tidak bisa menyentuh sampai ke sana, yang tidak ikut langsung di pelaksanaan proyek, sehingga yang diupload itu adalah seperti live streaming atau video full saat pelaksanaan proyek kepemimpinan. Kemudian tantangan yang dihadapi yaitu mencari jalan alternatif agar gelar pameran tetap dapat dilaksanakan. Nah, ini saya bilang tadi, akhirnya kami mempublikasikan melalui YouTube. Kemudian solusinya sudah saya sampaikan. Ini saya skip saja. Nah, ini bisa dilihat, mungkin saya langsung sampaikan, putarkan saja videonya. Suaranya terdengar, Bu, suara videonya? Belum terdengar, Bu Selvi. Kalau di saya sudah. Sepertinya waktu selfie share screen Zoom tadi belum centang sound Oh iya, ya benar. keluar di sini. Jadi harus dimatikan dulu share screen-nya, baru diulang share screen, pastikan centang sound dulu. Oke, siap, Miss, matikan dulu.
Speaker